Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Salam sehat selalu untuk semua siswa. Mari kita belajar jaringan komputer. Bagaimana sih cara kerja jaringan komputer? Ayo kita cari tahu. Pernahkah kamu mengamati bagaimana cara kerja jaringan komputer di sekitar kita? Mari ingat kembali, apakah kalian pernah melihat orang yang sedang melakukan kegiatan seperti pada gambar tersebut? Yang pertama, operator di kantor yang sedang asik bekerja dan sibuk, mereka menggunakan jaringan komputer. Yang kedua, pemuda yang suka gamer, yang suka game, dia sebagai gamer yang berada di warnet. Yang ketiga adalah seorang guru yang mengajar di sekolah. Apa sih jaringan komputer itu? Ayo kita cari tahu. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber, memudahkan komunikasi data, sharing, source sharing, kemudian searching, dan lain-lain banyak lagi. Jenis-jenis jaringan komputer itu terbagi atas 4. Pertama, jangkauan. Yang kedua, media transmisi. Yang ketiga, sumber data. Yang keempat, hubungan komputer dalam memproses data. Jangkauan jenisnya ada 8. Pertama, PAN. PAN itu ada singkatannya yaitu Personal Area Network. Ini contohnya hotspot handphone kamu dengan handphone yang lain. Terus LAN itu singkatannya LAN, Local Area Network. Contohnya itu di sekolah kita itu adalah berkomputer. Nah, untuk berhubungan antara satu dengan komputer lain itu menggunakan jaringan yang disebut dengan LAN. Terus MAN. MAN itu adalah Metropolitan Area Network. Itu contohnya jaringan komputer antar kota, kantor, perusahaan yang berjauhan gedungnya, ya, yang berjauhan gedungnya. Kemudian WAN itu singkatan dari Wide Area Network. Itu jaringan komputer antar negara benua dengan media transmisi kabel di bawah laut, kemudian atau melalui satelit. Terus CAN itu adalah Campus Area Network. Campus Area Network ini sering digunakan oleh universitas atau lembaga pemerintah atau perusahaan yang gedungnya berdekatan. Kemudian GAN. GAN itu adalah Global Area Network. Global Area Network ini jaringan yang sangat luas seluruh dunia menggunakan fasilitas yaitu contohnya internet. Terus BBM. BBM ini jaringan dengan backbone, ya, artinya backbone. BBM itu backbone. Ini jaringan luas, lebih luas lagi. Jika kalian ingin berhubungan dengan lain tanpa hambatan, maka kita harus memperluas backbone-nya sehingga tanpa buffer ataupun loading. Gitu. Kemudian terakhir, Enterprise Private Network. Ini adalah jaringan pribadi perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan tertentu memakai jaringan untuk berkomunikasi, untuk sharing dokumen yang terpenting, ini melalui Enterprise Private Network. Terus ada jaringan berdasarkan media transmisi. Ada 2 jenisnya, yaitu wired network nirkabel. Nah, ya. Wireless network ini artinya jaringan dengan menggunakan kabel, sedangkan nirkabel ini ada artinya tanpa kabel. Nah, kalau yang jaringan pakai kabel ini ya jelas pakai kabel koneksi ya, seperti contohnya di labor kita, labor komputer, kemudian ada di warnet.
Terus yang jaringan nirkabel itu adalah jaringan yang sering digunakan kita di rumah seperti wifi gitu, seperti hotspot seperti itu. Kemudian sumber jaringan berdasarkan sumber data. Itu ada jaringan terpusat, ada terdistribusi. Maksudnya ini adalah datanya dari pusat dengan data yang terdistribusi. Data terpusat ini itu satu server itu sebagai terminal atau induknya, kemudian ada klien-klien yang sebagai terminal. Contoh itu adalah program pemerintah untuk melakukan UNBK. Kemudian terdistribusi. Terdistribusi ini semua host yang terhubung pada jaringan ini bisa berperan sebagai komputer induk. Sebagaimana komputer induk dalam jaringan terpusat. Contoh jaringan antar bank. Jaringan bank dengan ATM-nya. Terus terakhir adalah jaringan hubungan komputer memproses data. Ada dua. Yang pertama klien dengan server, kemudian peer-to-peer. Klien dengan server ini satu server kemudian memiliki beberapa klien. Contoh, kalau di warnet ada operator yang duduk di depan itu sebagai server dan yang komputer-komputer lain itu adalah klien. Sedangkan peer-to-peer itu adalah jaringan dua komputer yang berhubungan melalui jaringan komputer. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, komputer bisa berhubungan dengan laptop, dengan handphone, kemudian dengan printer dan alat-alat lain itu melalui jaringan, baik itu nirkabel ataupun wireless network ya, atau dengan menggunakan kabel. Dengan memfasilitasi atau menambah router, maka kita bisa berhubungan dengan fasilitas-fasilitas peralatan-peralatan yang ingin kita hubungkan. Nah, peralatan yang ingin kita hubungkan tersebut sudah kita setel IP address-nya atau alamatnya sebagai mana yang induk, mana yang klien. Nah, jika kita ingin menggunakan internet, maka kita membutuhkan provider lagi yang disebut dengan ISP ataupun berhubungan dengan satelit ataupun channel-channel ataupun sinyal-sinyal yang kita inginkan. Saatnya kita kuis. Ya. Oke. Siap ya? Kuis ini dijawab sejujur-jujurnya. Oke, ini kuisnya soalnya. Jika kamu belajar daring, apakah kalian menggunakan jaringan komputer? Coba jelaskan. Tuliskan jawabanmu di kolom komentar YouTube yang kamu tonton ini. Kemudian screenshot dan kirimkan ke GCR TIK kelasmu. Lalu, jangan untuk memperjelas kembali materi lebih jelas, kamu silahkan klik hashtag Rumah Belajar ID. Ini adalah fasilitas dari pemerintah ya, untuk bisa kalian memahami lebih dalam lagi materi tentang jaringan. Demikianlah materi pelajaran jaringan komputer ini. Untuk itu silahkan kalian klik linknya. Lalu Ibu tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa like dan subscribe.